teman-teman semua, Assalamualaikum. Kali ini aku mau sharing tentang perlengkapan MPASI Adidanis. Oke, video ini aku buat setelah memulai MPASI Adidanis ya. Jadi tonton hingga akhir karena aku akan sharing beberapa hal yang mungkin dirasa penting atau kurang penting untuk perlengkapan MPASI. Tapi sebelum masuk ke inti videonya, boleh dibantu untuk klik subscribe dan tekan loncengnya ya. Terima kasih. Oke, untuk perlengkapan MPASI ini akan aku bahas per kategori ya, seperti alat masaknya, alat makannya, dan perlengkapan pendukung lainnya. Pokoknya tonton hingga akhir ya. Oke, aku mulai aja ya. Di sini ada buku Momiklopedia 78 resep MPASI dari Dr. Meta Hanidita. Pasti semua udah tahu ya Dr. Meta ini. Menurutku, buku ini juga wajib ada di daftar pembelian perlengkapan MPASI teman-teman ya. Karena sebagai orang tua, biar kita nggak asal gitu memberi makan si kecil, apalagi ilmu pengetahuan terus berkembang ya. Di buku ini sudah dilengkapi dengan pengetahuan dasar tentang MPASI, resep MPASI untuk usia 6-8 bulan, resep MPASI untuk usia 9-11 bulan, dan resep MPASI 12-23 bulan. Dan ada bonus juga resep-resep camilan sesuai usia si kecil ya. Pokoknya buku ini udah lengkap banget ya teman-teman. Meskipun aku sudah pernah mengurus MPASI untuk si kakak Caca, aku rasa aku perlu untuk punya buku ini. Karena apa? Biar ada dasarnya gitu sih teman-teman. Perlengkapan kedua, di sini ada timbangan dapur digital multifungsi gitu. Pasti teman-teman sudah familiar ya dengan bentuk timbangan seperti ini. Di sini udah aku beli sejak lama dan alhamdulillah kepake lagi. Timbangan digital ini bisa menampung berat hingga 2 kg, 3 kg atau 5 kg sesuai tipenya ya. Menurutku timbangan digital seperti ini wajib ada di dapur teman-teman ya. Karena selain untuk menunjang perlengkapan MPASI si kecil, timbangan digital ini juga bisa digunakan untuk memasak makanan lainnya seperti membuat kue juga ya. Berikutnya di sini ada tatakan atau lebih tepat disebut telenan gitu ya teman-teman. Untuk memasak MPASI si kecil, untuk telenannya memang sengaja aku pisah seperti ini. Jadi biar bercampur dengan bahan makanan yang lainnya. Berikutnya di sini ada alat masak yang lainnya dan wajib ada di dapur, yaitu adalah pisau. Untuk pisau di sini sengaja aku pisah ya teman-teman untuk mengurangi resiko makanan yang mungkin terlalu pedas atau terlalu manis ya. Alat masak berikutnya di sini ada kukusan dan alat untuk menumis ya. Pada awalnya untuk alat memasak MPASI ini aku mau menggunakan alat MPASI sesuai yang difoto ya teman-teman. Tapi setelah aku cek ternyata ukurannya masih sama dengan ukuran yang ada di rumah. Kalau sesuai di foto itu terlihat lebih cantik, gemes dan estetik gitu ya teman-teman. Enaknya yang di foto itu sudah satu set gitu teman-teman. Ada panci, teflon, tutup kaca, saringan atau kukusan, dan spatula silikon. Mungkin ini lebih cocok untuk keluarga baru atau untuk keluarga yang mungkin perabot rumah tangganya belum terlalu banyak ya. Untuk rencana pembelian alat masak MPASI ini aku share di description box ya teman-teman. Oke, aku lanjut ke bahan memasak. Di sini ada canola oil ya teman-teman. Menurut informasi yang aku dapat dari YouTube, menurut teman-teman semua yang udah posting juga, canola oil itu lebih sehat daripada minyak goreng biasa. Tapi semua kembali ke kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Menurutku canola oil ini lebih murah sih daripada olive oil, apalagi melihat kebutuhan lemak untuk si kecil ya. Bisa digunakan untuk menumis atau langsung digunakan ke bahan makanan. Berikutnya ada maseko. Ini lebih seperti kaldu gitu. Aku ambil yang dari kaldu jamur ya. Menurutku ini wajib ada karena ini bisa digunakan untuk menambah rasa makanan gitu teman-teman. Tapi bahan yang digunakan dari maseko ini lebih organik gitu ya. Lanjut lagi, di sini ada keju khusus MPASI. Keju ini sebagai penambah rasa creamy gitu untuk makanan si kecil. Memang nggak semua makanan harus dikasih keju ya teman-teman, tapi ini bisa dijadikan solusi ketika si kecil mulai bosan makan. Selanjutnya di sini ada unsalted butter dari Ansor ya teman-teman. Aku sengaja ambil yang kemasan kecil gini supaya lebih praktis gitu. Unsalted butter ini aku gunakan sebagai tambahan lemak juga ya selain canola oil. Pokoknya sedia payung sebelum hujan gitu teman-teman. Untuk keju dan unsalted butter ini aku beli untuk jaga-jaga kalau si kecil mulai bosan makan gitu. Jadi aku tinggal masak untuk makanan yang lebih creamy-creamy.
Berikutnya di sini ada baby food grinding bowl gitu ya teman-teman. Ini udah lengkap banget untuk paketannya. Menurutku ini juga wajib ada karena alat ini digunakan khusus untuk membuat atau melumatkan makanan si kecil ya. Untuk perlengkapan yang ada di tangan aku ini minus grinder mortal dan grinder rod ya, karena masih dipegang si kecil. Maaf ya teman-teman, aku share aja melalui foto di sebelah. Pokoknya alat ini udah multifungsi banget ya teman-teman. Bahannya itu kuat, mudah dibersihkan, dan yang pasti harganya tidak terlalu mahal gitu. Menurutku alat ini wajib ada ya, karena pasti kepake banget sih. Selanjutnya di sini ada food container dari Babyface ya teman-teman. Food container ini terdiri dari satu tray dan 4 cube ya. Tiap cube berukuran 50 ml dan sesuai namanya alat ini digunakan untuk menyimpan bahan makanan seperti puree sayuran, puree buah, kaldu, dan ASI perah gitu, dimana porsi makan si kecil masih sangat sedikit ya teman-teman. Jadi ini sangat bermanfaat banget untuk menyimpan makanan dalam bentuk beku dari freezer atau cukup simpan di kulkas ya. Berikutnya di sini ada food container juga. Kalau ini dia dari bahan kaca gitu teman-teman. Harapannya ini bisa digunakan untuk microwave gitu ya. Food container ini biasanya aku gunakan untuk menyimpan nasi yang sudah dilumatkan gitu ya teman-teman. Menurutku food container dari bahan kaca ini tidak wajib untuk teman-teman punya juga ya, karena food container yang biasanya dari plastik yang khusus untuk MPASI itu juga bisa digunakan untuk bahan microwave gitu, jadi aman juga digunakan. Tapi untuk teman-teman yang mau samaan juga untuk food container dari kaca ini, aku share link pembeliannya di description box ya. Berikutnya masih dalam per food containeran ya teman-teman, ini plastik flip gitu. Jadi aku gunakan plastik ini biasanya untuk bahan makanan daging atau sayur yang biasanya sudah aku takar, lalu aku simpan di kulkas gitu atau di freezer. Ibarat kata ini adalah wadah untuk food preparation, perlengkapan makanan si kecil ya. Oke, aku geser ke sebelah kanan. Di sini ada perlengkapan makan ya teman-teman. Aku ambil yang dari Pigeon aja. Satu set gini sudah terdiri dari sendok, mangkok, dan piring kecil gitu. Pokoknya dari bahan per MPASI-an, Pigeon ini udah terkenal banget ya teman-teman. Karena bahannya yang aman, harganya juga nggak terlalu pricey ya teman-teman, dan dia juga awet. Pokoknya kalau bahan dari Pigeon ini anti mubazir dan pasti kepake gitu. Untuk sendoknya ada dua ukuran, ada yang panjang dan ada yang kecil, dan ini untuk sendoknya sudah menyesuaikan dengan mulut bayi ya. Lanjut lagi, di sini ada mangkok beserta tutup beserta sendok gitu. Untuk mangkoknya di bagian bawah ada suction silikon gitu. Untuk ukuran mangkok yang di bawahnya ada silikon suctionnya, ini masih geser gitu sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman cari mangkok yang gak bisa geser-geser gitu, aku saranin yang lain aja. Tapi untuk mangkok yang ada penutupnya, ini aku saranin yang seperti ini. Dan apalagi untuk sendoknya teman-teman, menurutku ini bagus banget ya. Aku sepertinya baru tahu gitu ada sendok yang seperti ini. Ketika aku gunakan ke makanan yang panas, sendoknya itu berubah warna jadi putih gitu loh teman-teman. Masya Allah. Selain jadi sendok makan, bisa jadi untuk indikator makanan panas atau dingin gitu ya teman-teman. Berikutnya di sini ada food feeder fruit gitu ya teman-teman. Modelnya seperti empeng gitu. Jadi ini digunakan untuk membantu si kecil ketika makan buah ya. Tapi menurutku ini tidak terlalu wajib digunakan sih teman-teman. Karena menurutku ini pakainya cukup sebentar aja. Semakin besar adik bayi ini udah nggak kepake gitu sih teman-teman. Dan lagi dalam kita memberikan buah untuk si kecil, aku lebih prefer menggunakan alat grinder bowl itu sih.
Lanjut lagi, di sini ada gelas untuk membantu si kecil cara minum ya teman-teman. Dari Pigeon Mak, lagi-lagi dari Pigeon ya teman-teman. Masya Allah, pokoknya kalau dari Pigeon ini multifungsi banget. Pigeon Mak ini bisa digunakan dari usia 3 bulan ya, sudah BPA free dan sudah dilengkapi dengan 4 cara minum si kecil. Mulai dari step pertama, cara minum dengan menggunakan dot silikon gitu ya teman-teman. Untuk step kedua, seperti yang tadi aku contohkan di dalam botol. Step ketiga, cara minum si kecil menggunakan sedotan, dan step keempat, mengajarkan si kecil minum dengan langsung menggunakan gelas ya. Modelnya menggunakan tutup yang berlubang gitu sih teman-teman. Pokoknya Pigeon Mak ini anti mubazir banget ya teman-teman. Semua cara belajar minum untuk si kecil sudah tersedia dalam satu set gitu. Jadi nggak perlu beli alat minum yang satuan gitu ya. Aku lanjut lagi ya teman-teman. Berikutnya di sini ada bib atau lebih jelas disebut celemek makan gitu. Yang pertama di sini dari bahan silikon, dia ada penampung makan gitu buat makanan yang jatuh. Dan ini aku ambilnya satu aja karena bahan silikon ini mudah dicuci ya teman-teman. Jadi nggak perlu beli yang banyak-banyak gitu sih menurutku. Alhamdulillah ini kepakai sih teman-teman. Jadi untuk makanan yang jatuh itu bisa tertampung di bagian yang wadah ini, jadi makanan nggak mubazir gitu ya teman-teman. Celemek yang kedua, di sini bahannya kain ya teman-teman. Ini bisa digunakan ketika kita makan di restoran atau di luar rumah gitu. Modelnya seperti rompi gitu. Jadi cara pakainya dia tidak dikalungkan di leher, tapi kita pakaikan di bagian tangannya gitu, di kanan dan kiri. Kemudian tinggal ditutup di bagian belakang badannya si kecil. Warnanya cukup full color gitu ya teman-teman, gemes gitu. Cocok untuk si kecil yang mungkin lagi suka warna yang cerah-cerah. Celemek model seperti ini bisa menjadi solusi untuk anak-anak yang mungkin tidak mau menggunakan bib atau celemek yang berbahan silikon atau apapun yang dikalungkan di leher gitu ya. Geser lagi, di sini ada satu set sendok dan garpu gitu. Ini khusus aku gunakan kalau misalkan makan di luar rumah gitu ya teman-teman. Untuk jaga-jaga menurutku penting juga sih satu set sendok makan yang sudah ada tutupnya gitu teman-teman. Lucunya lagi, sendok ini bisa dibengkokkan gitu ya. Jadi bisa digunakan saat si kecil mulai belajar makan sendiri. Jadi bisa disesuaikan gitu. Untuk bagian sendok dan garpunya ini bahannya lembut ya teman-teman. Jadi nggak begitu keras. Kalau misalkan si kecil mungkin tertatap atau terlalu keras ke area mulutnya. Berikutnya di sini ada satu set alat makan untuk anak-anak dari IKEA ya teman-teman. Ini terdiri dari 6 set ya, mulai dari piring, mangkok, gelas, sendok, garpu, dan pisau gitu. Untuk keluarga yang masih memiliki anak-anak, aku sarankan punya ini juga sih karena ini multifungsi banget. Bahan dan warnanya juga bagus, cantik-cantik gitu ya. Aku belanja alat makan ini karena memang di rumah itu belum ada sih satu set alat makan untuk anak-anak. Jadi ini bisa digunakan untuk dari kakak Caca, adik Danis, atau mungkin ketika ada teman-temannya mereka datang gitu.
Lanjut lagi ke area sebelah kanan. Di sini ada kasa steril. Ini aku gunakan tujuannya untuk sikat lidah gitu ya teman-teman, karena untuk si kecil kan belum ada gigi. Menurutku untuk menyikat lidah si kecil lebih mantap menggunakan kasa steril ya teman-teman, daripada menggunakan sikat yang dari silikon. Dan untuk bagian giginya aku sudah siapkan juga untuk sikat gigi seperti ini. Dia bahannya lembut sih memang teman-teman. Untuk menjaga kebersihan mulut dan gigi si kecil, rasanya si kasa steril dan sikat gigi ini wajib ada juga ya teman-teman. Meskipun gigi si kecil belum ada, tapi kita juga harus sudah menyiapkan. Berikutnya ke area snack ya teman-teman. Di sini karena si kecil sudah mulai mengenal makanan, aku juga sudah menyiapkan makanan ringan yang mungkin lebih cocok untuk usia 6 bulan ke atas. Mulai dari Milna cracker yang bentuknya seperti ini. Ini sudah aku pindah ke wadah ya teman-teman. Jadi bungkusnya udah aku buang, mohon maaf sebelumnya. Dan juga ada Milna mungkin yang untuk buah gitu. Dia 100% natur buah gitu sih teman-teman. Aku ambil yang banana, strawberry dan apel jadi satu seperti ini. Ada juga Mari susu dari Sun, dan di sini ada Yummy Buds juga ya. Aku ambil yang rasa original dan juga rasa apel. Untuk makanan ringan si kecil yang memulai empati, aku sarankan yang mudah dilumatkan gitu ya teman-teman. Jadi tanpa menggunakan gigi, otomatis makanan itu bisa lumer gitu. Oke, itu tadi untuk perintilan kecil alat perlengkapan makan si kecil ya teman-teman. Dan ada satu lagi yang belum aku review, yaitu baby chair dari Sugar Baby. Menurutku Sugar Baby Fun Chair ini adalah multifunction chair yang lebih hemat gitu ya teman-teman. Baby chair ini bisa digunakan dengan 6 cara penggunaan untuk duduk si kecil, mulai dari duduk di lantai, duduk dengan roda, kemudian duduk dengan kaki yang lebih kecil atau lebih pendek, bisa digunakan juga untuk menempel di kursi, dan dudukan atau kursi yang bisa digunakan dengan kaki yang lebih panjang seperti di video aku ini ya teman-teman. Selain itu, untuk tatakan mejanya juga bisa dilepas pasang seperti ini. Jadi ketika si kecil selesai makan, ini bisa aku cuci gitu loh teman-teman. Pokoknya pemakaiannya gampang banget ya teman-teman. Apalagi untuk kaki yang menggunakan roda gini, ini biasa digunakan kakak Caca sama adik Danis bermain bareng-bareng gitu loh. Jadi dia sampai ketawa-ketawa sambil didorong gitu dari belakang. Insya Allah untuk link pembelian semua perlengkapan empati ini aku share di description box ya. Lumayan panjang juga ya video review aku teman-teman. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan like dan komennya. Insya Allah nanti aku mampir juga ya ke video teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur gitu ya. Terima kasih aku ucapkan sekali lagi. See you di next video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.